Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries, oke. Asmara Aries, akhir November 2024. Ini general reading, energinya banyak orang, jadi bisa resonate bisa enggak. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus, jadi kamu bisa nonton at least 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Sometimes kita resonate-nya di Moon kita, Sun kita, atau di Venus kita, atau di Rising kita, ya. Oke. Energinya bisa vice versa, bisa vice versa uh, dengan pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke. Asmara Aries akhir November 2024. Oke, ini energi dia bisa terbalik dengan energi kamu. Oke, ada Page of Cups, Ten of Swords, the Empress, the Hermit, punyanya kamu, ada the World, the Tower, King of Cups, the Lovers, dan ini ikut turun nih karma. Dikit kebuka. Oke. Ya, kita lihat dulu situasi dan kondisi dia ya, energinya. Oke, Page of Cups. Mungkin ini dia tuh lagi dalam kondisi yang emosi dia atau psikis dia terombang-ambing atau mental dia tuh nggak bener-bener bagus di sini ya. Tapi di sini kayak dia mencoba untuk bisa berdiri kekeh pada prinsip dia gitu ya. Tentunya ini mungkin soal hubungan. Ya lah, kita bahas soal hubungan. Ya, sorry. Ya, jadi entah apa, ada gelombang apa, ada ombak apa atau ada gangguan apa ya di luar sana ya. Intinya dia tetap pada prinsip yang sama di sini, dia tetap pada pendirian dia seperti semula ya. Jadi maybe kan kadang kita dalam sebuah hubungan ada gonjang-ganjing itu seringkali ada faktor eksternal ya yang mempengaruhi kita, dan aku rasa dia ini banyaknya nih urusan eksternal, bukan masalah kayak dia ke dirinya dia gitu, enggak. Faktor eksternal mungkin pekerjaan dia atau lingkungan dia ya, atau bisa aja ya Aries ada orang ketiga atau pihak ketiga yang mencoba masuk ke kehidupan dia. Ini kemungkinan bisa ya, bisa enggak ya yang terakhir ini. Jadi tapi dia tetap kayak sampai saat ini nih tetap pada berpegang teguh pada pendirian dia nih gitu. Maybe mungkin dia ditaksir orang gitu, ada, atau dia ada keluarga yang mencoba untuk ngenalin dia ke seseorang gitu ya, atau teman-teman dia mencoba ngenalin dia ke seseorang gitu ya, terlepas mereka tahu dan tidak dengan hubungan kalian ya gitu, terlepas soal itu. Oke, dia ada Ten of Swords ya gitu. Faktor eksternal ini nih aku rasa cukup membebani dia gitu ya. Jadi mungkin tekanannya, gonjang-ganjing gelombangnya tuh cukup lumayan gede ya, cukup lumayan apa ya, besar lah ya, atau intens banget, bisa aja terlalu intens banget, dan dia terganggu dan dia terbebani di sini gitu. Ini bisa soal pekerjaan, ini bisa soal karir, ini bisa soal orang ketiga, bisa soal keluarga gitu ya, dan dia nggak nyaman. Dia maybe stres atau depresi ya, dan dia merasa punya beban yang saat ini tuh dia mencoba untuk bisa tetap berdiri pada pendirian dia, yakni pada hubungan kalian ya. Tapi dia juga kayak, wah gue gak ada tenaga nih gitu ya. Jadi tapi bener-bener pengen untuk mempertahankan gitu ya, bahasanya tuh ya seperti itu.
Oke, ada The Empress dan The Hermit. Oke, dan ini ada karma. Oke, jadi aku rasa di sini dia mungkin gak cerita ke kamu tentang kondisi realnya seperti apa gitu ya. Cuma mungkin dari sikap dia ke kamu ada yang berubah, atau ada yang kok mungkin kamu juga notice gitu. Ada sesuatu hal yang dia sembunyikan, atau ada hal yang dia pikirkan cuma kamu gak tahu itu apa. Ya, dan dia mungkin kalau di kamu kelihatannya biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, atau mungkin dia kelihatan mungkin agak dingin atau agak diem-diem aja, tapi dia nggak cerita masalah yang sebenarnya ke kamu itu apa ya. Oke, The Hermit. Sometimes memang dia kayak menarik diri dari peredaran kamu. Ya, menarik diri dari peredaran kamu. Jadi nih, kalau ini resonate dan pasangan kamu menarik diri dari peredaran kamu, kamu jangan buru-buru mikir overthinking bahwa aku salah apa ya gitu ya. Apa yang udah aku lakuin sehingga dia no gitu. Kadang orang tuh menarik diri dari kita bukan berarti kita punya salah gitu. Bisa aja merekanya lagi ada masalah, merekanya lagi ada salah juga ya gitu. Jadi dia mungkin menarik diri dari peredaran gitu, menarik dari intensitas komunikasi, menarik diri dari pertemuan bersama kamu, atau kencan sama kamu tuh banyak yang di cancel atau banyak yang ditunda ya. Oke, kita ini karma nanti kita bacain terakhir ya. Dan di sini di part 1 ini kita bahas soal energi kamu dan dia ya, situasi dan kondisi. Nanti di part 2 kita bahas soal perasaan diri masing-masing dan ekspektasi diri masing-masing ya. Jadi kamu bisa join membership aja mulai 9.000-an gitu. Kamu bisa akses semua video lanjutan asmara. Kamu bisa akses semuanya. At least 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Dan juga sesuai dengan punya pasangan kamu, partner kamu, atau gebetan kamu, oke? Oke, dan kita coba lihat energinya kamu di sini. Ada The World, The Tower, King of Cups, Two of Cups, ya. Dan ada karma di sini, ya, gitu. Oke, nanti kita kita analisa dan kita cari benang merahnya gitu ya. Oke, The World di sini aku rasa ya. Jadi ini bisa terbalik ya energinya. Ini soal harapan, ini soal cita-cita aku rasa, dan ini soal masa depan ya gitu. Jadi aku rasa diri kamu tuh belum tuntas dengan tujuan kamu atau dengan cita-cita kamu gitu ya. Dan kamu kalau melihat pasangan kamu melihat dia orang yang serius, kamu melihat dia orang yang cukup tahu apa yang dia inginkan dan cukup tahu apa tujuan dia gitu ya. Dan ini mungkin yang harus kamu contoh dari dia ya gitu. Kamu bisa ambil inspirasi dari dia. Dan di sini kamu punya ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan kamu ya gitu. Terkait masa depan, terkait bagaimana cita-cita kamu juga gitu ya. Terkait maybe keberlanjutan kamu juga. Kamu punya ekspektasi yang tinggi ke pasangan kamu. Itu Tower. Ya. Dan satu waktu nih kejadian dia lagi ada gonjang-ganjing, dan mungkin ada dari sikap dia yang berubah, atau entah berubah entah enggak, tapi dia nggak jelasin problemnya apa gitu. Dan di sini kamu ada collapse. Kamu ada collapse di sini, bisa sebelumnya udah collapse atau collapse terus barengan gitu ya. Dan di sini The Tower ini ada sesuatu yang lagi jatuh dari diri kamu, entah kehidupan kamu, entah lifestyle kamu, entah pikiran kamu, entah emosi kamu, entah mental kamu. Di sini lagi ada yang jatuh ya, down gitu, dan collapse ya. Oke, aku skip dulu the King of Cups dan Two of Cups gitu. Kamu mungkin menyambungkan kondisi kamu saat ini nih, tidak lain tidak bukan sangat ada hubungannya dengan pasangan kamu. Jika kamu merasa hubungan ini tuh sangat berkaitan dengan pasangan kamu, maka kamu harus tahu benang merahnya hubungan kalian itu
apa gitu ya. Di sini soalnya ada kartu karma. Ya ini ya maybe karmic relationship di sini. Dan ketika kamu menyadari bahwa ada hal yang tidak beres di dalam diri kamu dan tidak beres di dalam diri kalian, maybe this is time for you untuk menelaah lebih dalam lagi apa kesalahan-kesalahan diri yang pernah kamu perbuat di masa lalu. Kesalahan-kesalahan diri ini tidak melulu atau tidak selalu tentang kita menyakiti orang lain ya gitu. Tidak selalu dan tidak melulu tentang kita menjahati orang lain gitu, enggak. Bisa aja kita menjahati diri kita sendiri gitu. Ini sering kali terlupakan di sini ya gitu. Jadi kita harus lihat lagi ke belakang kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita perbuat ke dalam diri kita sendiri ya. Apalagi kalau kita pernah berbuat salah kepada orang lain, maybe ini adalah buah hasil dari apa yang kita lakukan sebelumnya, kesalahan-kesalahan kita, right gitu. Jadi kalau kamu ngerasa gue nggak pernah nih nyakitin orang gitu, gue lurus-lurus aja, berarti pasti kamu pernah menyakiti diri kamu sendiri ya. Entah itu apa gitu. Contohnya nih, harusnya kamu punya gaya hidup yang sehat. Kamu punya ini kan tadi soal the word ya, soal impian, soal cita-cita juga. Aku rasa kebanyakan mungkin juga kaitannya soal the word ini ya, soal impian, cita-cita, ekspektasi gitu. Dimana mungkin kamu menaruh ekspektasi itu pada pasangan kamu, yang mana ekspektasi itu tuh harusnya kamu taruh pada diri kamu sendiri, dan tidak malah kamu menyakiti diri kamu sendiri, membuat kesalahan-kesalahan yang banyak mungkin kepada diri kamu sendiri. Akhirnya mungkin ada terikatan kamu dan dia tuh karma, dan karma ini mungkin ya dia juga punya kesalahan atas dirinya sendiri tentunya, dan aku nggak tahu, maybe juga ada kesalahan kepada orang lain ya gitu. Dan di sini kamu, this is time for you untuk refleksi ya gitu sih. Jadi Aries, dan ini Two of Cups, hubungan ini tuh ya, ini system for untuk kalian berdua tuh bikin waktu sendiri-sendiri gitu ya, atau bisa barengan nggak apa-apa, tapi I'm not sure gitu ya. Jadi dia harus punya waktu untuk kontemplasi, dan kamu harus punya waktu untuk kontemplasi di sini ya gitu. Jadi aku tadi bilang juga kamu bisa mengambil inspirasi dari pasangan kamu, karena aku lihat pasangan kamu tuh cukup tahu apa yang dia inginkan, cukup tahu apa yang dia tuju gitu ya, tujuan dia tuh apa gitu. Maybe kamu udah tahu apa yang kamu inginkan dan lain sebagainya, cuma mungkin kamu belum terarah, dan jalan terarahnya ini kamu bisa mencontoh dari punya dia ya, bisa aja. Tapi ini sebenarnya ini sangat general, jadi mungkin satu sama lain tidak benar-benar sama. Tapi yang perlu digaris bawahi di sini, di same for you, untuk kayak lihat ke dalam diri, kesalahan-kesalahan apa yang pernah kamu perbuat kepada diri kamu sendiri ya gitu. Jadi ini judulnya tuh kayak kita tuntaskan diri kita masing-masing gitu. Kita bayar karma diri masing-masing gitu, sebelum kita ngomongin soal gimana keberlanjutan hubungan ini ya itu. Oke Aries, jadi kurang lebihnya situasi dan kondisinya spirit sekali ya, itu spiritual sekali ya. Jadi oke, ada pesan-pesannya kayak gitu. Oke. Dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan ya. Perasaan dia dan ekspektasi dia, termasuk juga punya kamu. Kamu join aja membership kalau belum ya. Kalau kesusahan bisa WhatsApp, nomornya ada di description box. Oke Aries, bye-bye.